Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, rahayu. Mari kita pekikan bersama-sama salam nasional yang mempersatukan kita semuanya. Merdeka! Terima kasih. Yang saya hormati Wali Kota Istimewa yang hari ini tidak hanya jadi idola mak-mak, tapi anak-anak muda juga mengidolakan di Yogyakarta, Kulon Progo dan sekitarnya, semuanya pada mengidolakan beliau. Saya tahu betul karena saya punya banyak kawan-kawan di sini yang terinspirasi dari kepemimpinan beliau. Tepuk tangan untuk Pak Hasto Wardoyo. Kepada Pak Ari Sujito yang istimewa tadi memberikan banyak insight tentang bagaimana masa depan kita itu tidak hanya bergantung kepada narasi soal Pancasila, tetapi bagaimana praksis dan ideologi itu bisa dijembatani, dan itulah fungsi partai politik, itulah fungsi ormas, itulah fungsi kita sebagai orang yang peduli pada demokrasi. Dan saya boleh menafsirkan bahwa kalau beliau ini wakil rektor UGM, itu bukan hanya Universitas Gajah Mada, tapi juga Universitas Generasi Masa Depan. Tepuk tangan untuk Pak Ari Sujito. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Mas, saya ini sebetulnya di bulan Bung Karno dan rangkaiannya ini kayaknya sudah tidak terhitung berapa kali saya harus bicara soal Pancasila ini di banyak tempat, dan Bung Karno. Dan ini di tanggal 6 ini adalah acara yang mungkin rangkaian terakhir, agak terakhir acara saya ini di bulan Bung Karno. Setelah dulu pernah ke Jogja beberapa minggu yang lalu, hari ini harus kembali lagi. Dan selalu istimewa Jogja karena seperti yang dikatakan Pak Eko, kalau Bung Karno itu lahirnya di Surabaya, tempat tinggal dan tempat besar tempat lahir saya. Ketua umum saya namanya Ibu Profesor Megawati Soekarno Putri itu lahir dan besarnya di masa pergolakan di Jogja. Jadi antara Surabaya dan Jogja ini pasti ada ikatan batin yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks PDI Perjuangan. Maka Jogja ini istimewa. Saya berapa kali ngomong tentang Pancasila, tetapi saya coba melakukan berbagai pendekatan dari berbagai cara pandang. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya coba untuk membaca teks Pancasila 1 Juni yang dikatakan Bung Karno di dalam risalah sidang BPUPKI Dokuritsu Junbico Saka itu, yang ditanya oleh Dr. Rajiman Widyodingrat, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau bangsa kita ini mau merdeka, maka apa dasarnya? Bung Karno menjelaskan panjang lebar tentang perspektif beliau. Pertama, beliau mengutip Otto Bauer bahwa bangsa adalah wasis eine Nation. Apakah suatu bangsa itu? Bangsa adalah suatu kesamaan komunitas karena kesamaan karakter dan latar belakang. Lalu Ernest Renan mengatakan bahwa bangsa adalah satu komunitas karena kesamaan cita-cita. Ditambah oleh Bung Karno dengan Karl Haushofer yang mengatakan bahwa bangsa butuh ruang hidup, maka bangsa adalah kesatuan antara masyarakat dan tempat di mana dia hidup. Dikatakan Bung Karno dengan berbagai perspektif. Nah, saya baca teks itu, Mas, sampai 7 kali saya baca. Saya baca selesai, saya ulangi ke awal. Saya baca selesai, saya ulangi ke awal. Terus sampai 7 kali. Saya coba cari, sebenarnya kalau kita ngomong Pancasila itu apa sih? Apakah akan tetap kembali sama pada dalam konteks kita menghafal Pancasila dari sila 1, 2, 3, 4, 5 seperti biasanya kita diajarkan, atau seperti apa dos pun di Pancasila ini? Saya coba untuk mengerti kembali. Saya baca teks itu. Bagaimana Bung Karno menuliskan soal bahwa Pancasila itu adalah soal bagaimana sosiodemokrasi dan sosionasionalisme itu berjalan beriringan. Bahwa tidak mungkin ada kesetaraan di bidang politik jika tidak ada kesetaraan di bidang ekonomi. Bagaimana tidak mungkin kita membangun suatu nasionalisme kalau acuh tak acuh abai terhadap internasionalisme. Tidak mungkin kita membangun kebanggaan akan bangsa dan negara kalau tidak peduli soal bagaimana yang terjadi di Iran dan Israel misalnya, atau yang terjadi di Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara. Bagaimana Bung Karno menggambarkan bahwa Pancasila itu tidak bisa dibaca satu persatu, tetapi harus utuh antara sila pertama sampai sila kelima. Tidak ada ketuhanan yang Maha Esa yang Pancasilais kalau dia tidak bernafaskan keadilan sosial. Tidak ada persatuan Indonesia yang Pancasilais kalau dia tidak berkemanusiaan, dan seterusnya. Saya baca itu, tapi ya apa sih saja nih Pancasila itu? Bersyukur dan beruntungnya saya, Mas, karena saya menangkap bahwa hari ini di Jogja, kepemimpinan Pak Wali Kota Hasto Wardoyo itu loh teladan pemimpin yang Pancasilais, Bapak Ibu sekalian.
Tidak susah-susah menurut saya hari ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua, anak-anak muda di usia saya Gen Z sekarang ini, saya harus memberikan suatu pledoi pembelaan. Banyak yang menganggap, waktu dulu saya masih awal-awal mencoba terlibat di politik, banyak yang menganggap anak muda zaman sekarang itu apolitis. Saya harus menyangkal itu. Kalau itu berkata mungkin di 10-15 tahun yang lalu mungkin iya. Di generasi milenial ada gelombang kekecewaan luar biasa terhadap politik, banyak yang tidak mau terlibat di dalam proses politik. Tapi kalau Gen Z itu banyak yang penasaran terhadap politik loh Mas, jangan salah. Hari ini saya mau menyatakan pledoi pembelaan terhadap generasi Z yang seringkali dituduh sebagai generasi yang apolitis. Sebetulnya mereka ini adalah generasi yang tidak apolitis, ingin tahu terhadap politik, dan oleh karenanya butuh teladan-teladan politik seperti apa yang harus dilakukan. Contoh, coba kita lihat berapa kali demo besar terjadi pada era Gen Z hari ini, menjadi anak-anak muda yang tumbuh besar di kampus. Katakan waktu 2019 ada demo besar soal KPK, 2024 kemarin ada demo besar soal Indonesia Gelap, peringatan darurat dan lain sebagainya. Ada gerakan-gerakan di media sosial soal kabur aja dulu. Ada gerakan di medsos soal bagaimana anak-anak muda ikut gotong royong. Bagaimana ada anak-anak muda yang semuanya sekarang punya kesadaran environmentalis yang luar biasa. Mereka pada punya preferensi politik masing-masing meskipun milih-milih isu. Ada yang milih isu lingkungan, ada yang milih isu pendidikan, ada yang milih isu kesehatan mental, ada yang milih isu demokrasi. Tetapi semuanya punya isu politik untuk diperjuangkan, saya pastikan. Kalau anak-anak muda, meskipun dengan ceruk-ceruknya masing-masing, dengan preferensinya masing-masing. Saya menganggap hari ini kesempatan dan peluangnya untuk kembali bicara tentang politik dan demokrasi sebetulnya terbuka sangat lebar. Saya ingat Mas, waktu ada terjadi demo rame soal peringatan darurat yang khawatir soal pemilu kita, soal konstitusi kita, darurat konstitusi, peringatan darurat soal pemilu kita yang akan dirubah undang-undangnya. Saya ingat karena pada siang hari itu di DPR terjadi pelemparan kepada kepada ketua komisi di DPR RI Pak Habibur Rahman. Malamnya Pak Habibur Rahman debat sama saya di kontroversi Metro TV. Malamnya saya ingat betapa anak-anak muda itu tidak ada takut-takutnya saat menyuarakan itu kemarin, karena mereka merasa bahwa hak demokrasinya, hak politiknya akan direnggut di dalam situasi yang tidak adil tersebut. Mereka semuanya bersuara. Buat saya melihat pemandangan itu, ini membantah betapa banyak orang yang mengatakan bahwa demo besar, gerakan besar itu akan terjadi hanya kalau berurusan hanya semata-mata terkait dengan pro dan ekonomi. Urusan pemilu itu tidak ada urusannya Mas, menurut saya. Kalau di depan anak-anak muda secara langsung ya, dengan urusan ekonomi mereka. Ini soal hak keterlibatan mereka, ini soal kesempatan mereka, dan kemudian mereka bergerak di situ. Nah, buat saya ini adalah suatu alarm baik. Maka menjadi penting bagi kita semuanya untuk menampilkan gimana sih kira-kira politik Pancasila yang kira-kira ideal itu. Anak-anak muda butuh teladan di isu yang mereka sukai. Nah, kehadiran tokoh-tokoh kita seperti Pak Hasto Wardoyo di Jogja ini Mas, saya rasa dari saya baca buku 100 hari 100 perubahan beliau ini, isu-isunya adalah isu-isu politik anak muda meskipun beliau tidak langsung bicara tentang politik. Ada soal bersih-bersih sampah. Bagaimana anak-anak muda hari ini kita tahu ada namanya Pandawara Group, ada namanya teman-teman peduli lingkungan, itu banyak sekali organisasinya di kalangan teman-teman muda itu punya kepedulian terhadap bagaimana masa depan bumi kita. Nah, alih-alih bicara soal politik lingkungan, Pak Hasto Wardoyo tadi pagi nyemplung sama 12.000 orang. Nah, buat saya ini teladan politik yang jelas dan potret yang jelas. Ini loh politik, bahwa kita ini tidak melulu hanya bicara soal pemilu, bahwa kita tidak melulu hanya bicara soal elektoral, tapi pasca pemilunya selesai kita bergerak lagi menggunakan kekuatan yang kita himpun pada saat pemilu kemarin untuk sebesar-besarnya kekuasaan yang bermanfaat untuk rakyat. Max Forming diikuti dengan Max Unwendig dengan teorinya Bung Karno. Apalagi soal pelumpung pangan, bagaimana di dalam program buku ini kalau kita baca ada soal menyelamatkan pangan. Kedaulatan pangan menjadi penting hari ini di banyak negara pasca situasi negara global yang hari ini penuh ketidakpastian.
Hari ini ketegangan geopolitik di mana-mana, anak-anak muda merasa tidak pasti dengan masa depannya. Lalu kita kembali pada isu-isu dasar soal bagaimana pangan itu harus menjadi suatu hal yang kita anggap bagian dari kedaulatan politik kita. Pak Astowardoyo melakukan itu. Nah, buat saya keteladanan semacam inilah yang penting untuk ditunjukkan kepada anak muda. Ini loh sebenarnya the real face of politics. Saya mencoba melakukan itu pada waktu COVID, Mas. Pada waktu itu dunia sedang dilanda kegalauan, semuanya lockdown, semuanya tidak bisa beraktivitas secara ekonomi secara layak. Maka apa yang terjadi? Di kota saya lahir, di kota saya tinggal dan tumbuh, di Surabaya, semuanya mengalami suatu krisis yang luar biasa. Waktu itu angka kematian atau rate kematian di Surabaya itu sangat tinggi. Per hari bisa 200 orang per hari harus menjadi korban meninggal dunia karena COVID-19. Lalu bed occupancy rate kita atau bor kita, tempat ketersediaan rumah sakit kita 99,7%, saya ingat. Artinya hanya ada 0,3% yang kosong itu kalau orang mau masuk rumah sakit karena COVID. Lalu bagaimana COVID kita vaksinnya belum sampai ke angka 50%. Nah, dalam situasi itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya merasa bahwa yang harus dilakukan adalah mengajak gotong royong anak-anak muda sebanyak-banyak mungkin untuk menyelesaikan problem COVID. Anak-anak muda yang bergerak, membantu soal penanganan COVID dengan Pemkot Surabaya. Dalam waktu seminggu ternyata anak-anak muda yang mau bergerak dan gotong royong untuk ngurusin COVID jumlahnya 2.600 orang. Tidak dibayar, tidak digaji, 2.600 orang mengurusi COVID anak-anak muda kota Surabaya pada waktu itu. Saya mengumpulkan teman-teman itu dengan alasan satu, tugasnya cuma nggak susah-susah Mas. 1, nyupiri ambulan. 2, mulasarah jenazah. 3, mengatur vaksinasi massal. 4, lalu mengelola bagaimana rumah sakit darurat untuk ngurusin pasien COVID. Yang melakukan adalah relawan-relawan menjadi support system Pemkot. Dalam waktu 2,5 bulan semuanya bergerak bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan COVID. Ternyata kota Surabaya yang dari zona merah bisa bergerak menjadi zona kuning. Dari situlah ketemu sarung tangan saya hitam ini yang saya bawa sampai sekarang. Maka saya mencoba mencari apa sih kata kunci anak muda Gen Z sekarang ini agar mau terlibat di politik dengan lebih partisipatif. Kuncinya ternyata cuma satu, ajak mereka berperan, beri ruang mereka, dan jadi teladan saya ini. Saya rasa itu sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali.